sebelum menulis atau melakukan penelitian. Ingat nggak? Penting Bu, karena itu sebagai landasan dari penelitian kita, teori-teori yang ada di tinjauan pustaka. Untuk menemukan landasan teori yang tepat ya, atau sesuai dengan topik penelitian kita. Selain itu, untuk apa tinjauan pustaka? Menemukan persamaan dan perbedaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Untuk menganalisa ya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan untuk penelitian kita berusaha menemukan gap ya, apa sesuatu yang beda yang bisa kita lakukan. Jadi tidak menduplikasi yang sudah ada. Oke, baik ya. Kemarin itu partisipasi kalian sudah bagus menurut saya. Jadi hari ini silakan lebih aktif lagi ya. Kalau yang belum masih malu-malu untuk sharing, nggak usah malu-malu, gitu ya. Siapa tahu saya bisa memberi masukan kan ke rencana penelitian kalian. Baik, kita mulai. Saya share slide saya. Oke, bisa dilihat? Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini itu kita membahas ini ya, penelitian kualitatif. Saya akan mulai dengan konsep dasar nantinya, kemudian saya akan share ya teknik pengumpulan data, apa saja bentuk instrumen atau data collection tool yang biasanya dipakai di qualitative study ya. Kemudian saya nanti akan invite kalian untuk sharing apa instrumen yang akan kalian pakai nantinya untuk penelitian kalian, ya. Kalau misalnya mau dibuka lagi proposalnya, nanti waktu ditanya bisa sambil baca, nggak apa-apa juga, ya. Siapa tahu kan lupa ya apa yang sudah ditulis. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan tipe-tipe analisis data ya untuk kualitatif data. Em, Jenis penelitian yang kita lakukan, jenis instrumen dan analisis data, ini biasanya dituliskan di bagian mana kalau di proposal? Apa nama judul besarnya? Kalau bagian bab 1 itu kan pendahuluan ya. Bab Bab 2 itu 3, bab 3 ya, apa namanya? metode penelitian, Bu. Ya, metode penelitian atau metodologi ya. Dan ini sangat penting ya. Selama kalian proses persiapan instrumen kalian, data collection dan data analisis, itu saran saya kalian benar-benar harus bimbingan dengan pembimbing kalian secara intensif ya. Harus disusun secara hati-hati dan teliti supaya nanti datanya bisa bagus ya, datanya bisa bagus, apalagi nanti kalau ekspektasinya untuk disubmit di jurnal internasional, gitu ya. Baik, kita mulai. Untuk konsep dasarnya, mungkin kalian juga sudah tahu ya, kalau penelitian kualitatif itu tujuannya untuk memahami makna atau sudut pandang pengalaman ya secara mendalam. Ini saya katakan salah satu kelebihan kualitatif study. Biasanya kita akan mendapatkan data yang lebih dalam ya dari rumusan masalah yang akan kita teliti. Tentunya penelitian kualitatif itu lebih bersifat deskriptif atau narasi ya, dan datanya itu berupa kata-kata atau angka. Itu penelitian kualitatif. Untuk metode penelitian sendiri sebenarnya itu bukan hanya kualitatif ya, ada juga kuantitatif, bahkan kita juga bisa menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau saya dengan mahasiswa bimbingan saya itu sebelum memutuskan metode apa yang mau mereka pakai di penelitian kalian, sebaiknya tanyakan dulu ke diri kalian, kemampuan kalian, gitu ya. Apakah
kalian nantinya bisa mengumpulkan data yang berupa kata-kata, menganalisis yang berupa teks, atau kalian lebih suka menganalisa data yang berupa angka, gitu ya. Kalian harus tahu kemampuan kalian dulu, karena ini nanti prosesnya panjang dan perlu ketelitian. Ya, kalau kalian dari awal sudah merasa, oh saya nggak suka misalnya angka-angka, statistik, matematik, ya bagus, mungkin kualitatif adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian sendiri merasa, aduh nanti kalau misalnya teks, kata-kata itu kan banyak, harus baca, harus ditulis lagi misalnya, kayaknya saya nggak mampu. Ya mungkin pakai metode yang lain ya, harus tahu kemampuannya dulu ya sebelum memutuskan. Kayak ini konsep dasarnya. Kemudian apa saja sih bentuk instrumen yang bisa kita pakai untuk kualitatif data? Ada yang punya background knowledge tentang ini? Yang pertama itu ada wawancara, Bu. Ya, wawancara atau interview ya. Ya, ini yang paling populer digunakan untuk kualitatif data. Untuk wawancara sendiri itu ada jenisnya, ada 3 ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ada yang sifatnya terstruktur, ini artinya kalian punya guidance, ada list of question. Dan biasanya kalian waktu interview hanya berpedoman dengan a list of question yang kalian siapkan. Yang kedua itu ada semi. Semi di sini kalian punya panduan, tapi juga sifatnya fleksibel. Artinya selama interview, kalian bisa saja memodifikasi pertanyaan kalian atau bisa menambahkan lagi pertanyaan lain yang tidak ada di panduan ya. Yang terakhir itu tidak terstruktur. Ini nggak ada guidance yang maksudnya itu kalian tahu rumusan masalah tapi tidak terlalu mempersiapkan list of question-nya. Kalau saya sarankan, kalau kalian mau memakai interview, itu pilihan kedua yang saya rekomendasikan ya, itu semi. Jadi ada list of question yang kalian siapkan, dan silakan nanti waktu wawancara mau ditambah atau dimodifikasi ya. Apalagi misalnya ketika wawancara, dari respon partisipan kalian menemukan jawaban yang menarik untuk dieksplor lebih jauh gitu ya, untuk diklarifikasi lebih jauh. Semi ya, ini yang saya rekomendasikan. Dan yang paling penting adalah untuk persiapan instrumen itu kalian harus memastikan validity dari instrumen itu ya, validasinya ya. Kalau untuk kalian yang sebagai mahasiswa S1 itu biasanya kalian bisa minta bantuan pembimbing kalian atau juga biasanya ada komite kan, penguji ya, itu bisa bekerja sama untuk membantu kalian. Jadi bisa memastikan bahwa pertanyaan yang kalian punya itu memang benar-benar sesuai dengan rumusan masalah yang kalian teliti gitu ya. Dan kalau untuk peneliti pemula, bahkan bukan untuk peneliti pemula, saya pun untuk item atau pertanyaan, biasanya saya juga mengadaptasi dari penelitian sebelumnya. Saya adaptasi dari penelitian sebelumnya yang meneliti topik yang sama. Dan nantinya di bagian instrumen itu sendiri, di metodologi, disebutkan kalau item pertanyaan dari wawancara ini diadaptasi dari, kalian sebutkan nama penulisnya dan tahun berapa. Tuh ya. Dan itu akan lebih membantu kalian. Kalau kalian harus membuat dari nol, itu tentunya akan memakan waktu dan ini tidak mudah ya, lebih baik mengadaptasi dari penelitian sebelumnya. Untuk tipsnya, gunakan open-ended question ya, jangan yes no. Jangan yang jawabannya iya atau tidak. Kalaupun mau menggunakan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, ada pertanyaan lanjutan, misalnya kenapa atau bagaimana gitu ya, supaya nanti data kalian banyak dan kompleks. Dalam proses interview sendiri, kita bisa record ya,
atau kita catat. Dan tentunya ini harus minta persetujuan ya, persetujuan dari partisipan itu. Dan kalian juga harus menjelaskan dari awal kalau partisipasi mereka itu voluntary, tidak ada paksaan dan tidak ada negatif konsekuensi. Itu harus dijelaskan ya. Dan nantinya ketika kalian menulis hasil penelitian, apakah itu berupa kutipan wawancara, itu harus anonim. Jangan disebutkan nama aslinya gitu ya. Anonim, bisa pakai kode seperti misalnya siswa 1, siswa 2, seperti itu. Jangan disebut namanya, misalnya ini contoh respon Andi Kurniawan misalnya. Jangan ya, jangan pakai nama asli. Atau misalnya menginterview dosen, kalian sebut contoh respon Bu Dini gitu misalnya. Jangan ya, harus anonim, konfidensial ya. Oke. Kemudian kalian juga harus bisa approach ya partisipan kalian supaya bisa bekerja sama ya. Contoh ya, contoh di sini. Misalnya kalian ingin studi tentang pengalaman mengajar tenaga pengajar selama COVID-19, di mana proses pembelajaran itu dilakukan secara online ya. Tentunya mungkin ada tantangan, ada juga sisi positifnya. Kemudian apalagi? Ada wawancara, apalagi yang populer kalau kualitatif study? Observasi, Bu. Observasi, benar sekali ya, observasi. Untuk observasi pun itu ada dua. Yang pertama, bisa saja kalian juga terlibat dalam aktivitas itu, atau kalian hanya berperan sebagai pengamat. Ya, kalian di kelas, misalnya kalian duduk di belakang, kemudian kalian mengamati saja, ya. Dan dalam hal ini tentunya kalian harus mempersiapkan lembar observasi ya yang sudah disusun dan divalidasi sama pembimbing kalian atau sama dosen yang sesuai bidangnya itu ya. Jadi kalian ada pedoman tuh ya dan tinggal dicatat aja apakah itu interaksi, perilaku atau yang lainnya sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Selanjutnya apa lagi? Ada yang namanya dokumentasi. Ini misalnya kayak gini. Bu, saya ini nggak pandai ngomong gitu kan. Kalau misalnya saya mau wawancara, ngomong ke tenaga pengajar atau siswa, saya takutnya gugup, Bu. Jadi nanti datanya malah nggak dapet gitu kan. Jadi saya nggak tertarik, Bu, sama wawancara gitu ya. Boleh dokumentasi, ya. Artinya kalian menganalisis dokumen. Nggak ada human participant di sini ya. Kalian menganalisis dokumen, misalnya catatan harian siswa, atau materi ajar, atau tugas yang dari siswa kerjakan. Misalnya mereka menulis tugas apa ya, tipe teks dalam bahasa Indonesia misalnya ya. Tapi tetap saja ya, kalian mesti minta izin ini ya. Boleh nggak materi ajarnya dijadikan bahan untuk pengumpulan data? Harus tetap ada izin, gitu ya. Dan untuk melakukan penelitian itu sebenarnya semakin banyak instrumen yang kita pakai, itu semakin bagus nanti datanya. Itu kalian akan punya data yang kompleks dan bisa membandingkan apakah dari hasil analisis kalian, wawancara dan observasi itu ada kesamaan atau ada perbedaan ya. Tapi ini juga tergantung dengan studi plan kalian, study plan kalian. Karena kalau semakin banyak instrumen, tentunya butuh semakin banyak waktu untuk data collection dan data analisis. Itu juga harus dipertimbangkan, ya. Selanjutnya ada namanya focus group discussion. Ini semacam diskusi ya, dan biasanya peneliti menjadi moderator di sini.
Moderator bisa jadi satu kelompok itu ada 5 atau mungkin 10 orang dibagi kelompok-kelompok, gitu ya. Mungkin kalau harus interview satu-satu membutuhkan lebih banyak waktu, kalian bisa pakai teknik ini, gitu ya, karena dibagi dalam kelompok. Ada teknik lain ini seperti field note, ini catatan lapangan selama atau selesai pengamatan. Dan ada juga yang terakhir itu namanya study visual atau artefak. Ini biasanya cocok untuk penelitian budaya atau karya seni, gitu ya. Tapi kalau asumsi saya untuk anak FKIP bahasa Indonesia ini kemungkinan yang kalian pakai itu asumsi saya ya wawancara ya mungkin ya. Kemudian observasi dan mungkin dokumentasi, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Siapa? Saya Ilham. Suaranya kurang jelas. Sebentar. Saya Ilham. Iya, Saya bisa lebih ya, ini lagi nggak? ya saya izin bertanya, dalam wawancara tadi juga sebaiknya dijelaskan bahwa tidak ada paksaan. Nah, Mm, bagian itu dijelaskan di bagian mana ya, Bu? Dan contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, kalau untuk yang saya bilang tadi ya, kalian harus meminta persetujuan ya. Itu kalian bisa siapkan form secara tertulis. Secara tertulis yang nanti bisa ditandatangani oleh partisipan kalian sebagai bukti bahwa eh, mungkin tenaga pengajar atau siswa ini setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian kalian. Seperti itu, Ilham. Kalau di dalam artikelnya itu nanti dituliskan tidak, Bu, seperti hasil wawancara, hasil data ini didapatkan dari wawancara bagaimana. Iya, iya, ya tentunya dijelaskan. Hanya saja ketika kamu menulis hasilnya, itu kamu jangan menyebutkan nama asli. Harus anonim, ya. Harus anonim. Jadi bisa pakai inisial atau mungkin pakai kode aja. Itu namanya ethical procedure dalam melakukan penelitian. Jangan sampai nanti kita menyebutkan nama asli, mungkin ada respon-respon yang gimana ya, yang mungkin bertentangan atau apa gitu ya, nanti malah menimbulkan konflik. Jadi bukan sebaiknya, jangan pakai nama asli, buat anonim. Sudah jelas, Ilham? Ada lagi pertanyaan lain? Jelas, Bu. Terima kasih. Jelas. Oke. Em, Sekarang saya mau undang kalian ya untuk sharing ya. Ini tadi karena Ilham nanya, saya boleh tanya balik nggak nih Ilham? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Baik, Muhammad Ilham ya. Kamu bisa share nggak ke kita apa instrumen yang kamu pakai untuk penelitian kamu? Mungkin topiknya dulu deh, rumusan masalahnya apa? Ya, jadi topik yang saya angkat itu Deixis, Bu. Mhm, Deixis dari naskah pidato perdananya Presiden Republik Indonesia ketika diangkat Bapak hmm, Prabowo Subianto. Nah, itu saya kaitkan dengan sebagai bahan ajar menulis teks pidato kelas 8. mhm. Jadi nanti ini gimana? Kamu analisis teks itu atau akan kamu masukkan dulu sebagai bahan ajar di kelas, kemudian kamu hubungkan dengan pencapaian siswa tentang pemahaman teks itu? Gimana prosedurnya? Jadi saya nanti menganalisis naskah itu dari Deixis ada 5 bentuk. Nah, Mhm, nanti saya analisis terlebih dahulu kata-kata yang ke dalam Deixis tersebut seperti ada Deixis pesona, Deixis sosial waktu dan lain-lain seperti itu, Bu. mhm. Nah, Selanjutnya. kemudian saya untuk
saya kaitkan ke dalam bahan ajar sebenarnya saya belum mengetahui secara pasti, Bu. Oh, oke. Bahan ajarnya belum tahu pasti. Ya, maksudnya menganalisisnya bagaimana Aha. masih belum tahu. Itu nanti untuk siswa tingkat apa, Ilham? Tingkat SMP kelas 8. SMP kelas 8. Itu kalau kamu mau libatkan itu ke pembelajaran di tingkat sekolah itu, kamu juga harus pastikan em, materi yang akan kamu teliti itu juga dipelajari oleh siswa itu ya. Jangan sampai nanti nggak nyambung. Ketika kamu penelitian, mereka bingung. Iya, Bu. Kamu harus tinjau dulu ya ke sekolah itu, atau mungkin bisa tanya ke gurunya ya, ke teachernya. Itu materi yang akan kamu teliti itu apakah juga ada sebagai bahan ajar di sekolah itu. Begitu ya, Ilham. Iya, Bu. Mhm. Dan kamu cuman mau menganalisa itu ya? Apakah kamu punya ada rencana lain, misalnya kamu juga mau interview siswanya gitu? Atau hanya fokus menganalisa teks itu, Iya, dokumentasi saja? saya juga punya rencana untuk wawancara ke siswanya, ke Hmm. gurunya, guru bahasa Mhm. Indonesia. Ya, itu bagus. Jadi punya lebih dari satu instrumen ya. Tapi ya itu tadi ya, dipastikan dulu ya Ilham, kalau ada materi itu di sekolah yang akan kamu jadikan tempat penelitian ya. Jangan sampai nanti nggak nyambung. Begitu ya Ilham? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Kemudian ada yang lain nggak? Silakan mau sharing. Ada? Ada Bu. Siapa? Saya Bu Eko. Oke. Bisa ini nggak nyalain kamera nggak? Jadi saya Bisa bisa dong lihat. Bu. Sudah terlihat? Ini beneran mahasiswa ini, bukan dosen Boten. ini. Ini kayaknya bukan mahasiswa ya. Ini Iya. saya tanya ke anak-anaknya nih. Ini Oh iya. teman-teman ini mahasiswa apa dosen kalian nih? Dosen, Bu. Dosen kan nih. Aduh Pak Eko ya. Ini kalau dosen yang nanya gimana nih? Nanti Pak Eko mungkin juga udah lebih paham kan? belum Ya, Bu. gimana Makanya Pak Eko? makanya. Mm. Ya udah nanti aja ya Bu ya. Gimana? Nanti saja apa sekarang? Oh, gimana baiknya Pak? Mau kasih kesempatan ke anak-anak dulu? Mahasiswa dulu aja. Oh, disimpan dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Eko. Oke. Ya, mungkin yang lain, teman-teman yang lain, ada yang mau sharing nggak? Tadi udah ada Ilham ya. Ada yang mau? Hana mungkin? Hana? Hana Jihan nih, namanya bagus. Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau ini, Depina, dengar nggak? Enggak ya. Oke, baiklah. Tasya mungkin. Tasya mau sharing nggak untuk penelitiannya? Ini banyak yang malu-malu ya temennya ya. Padahal nggak apa-apa, nggak. Ini bukan masalah benar salah ya. Ya, ayo mahasiswa semuanya, teman-teman. Tuh loh, tuh Bapak dosennya udah menyemangati. Kemarin kalau Denny udah ditanya ya, gimana kalau di sini ada Aina? Hadir, Bu. Oh iya, Aina boleh nyalain kamera nggak biar Ibu bisa lihat nih. Siapa tahu. Mohon, Bu, Ya. ini sedang di luar, jadi mungkin agak sedikit berisik. Oh nggak apa-apa, masih jelas kok ya. Nah ini kan enak ya, cantik ya. Jadi kalau ketemu kan waktu pulang nanti kan
siapa tahu ketemu gitu. Ya, Aina, itu kamu gimana penelitian kamu, Aina? Apa rumusan masalahnya, kemudian apa rencana instrumen yang akan kamu pakai? Sebentar ya, Ibu. Ya, mau cari ini dulu ya, filenya ya, yang udah ditulis. Ya, nggak apa-apa, silakan. Boleh sambil baca ya. Masih ada kan filenya, Aina? Nggak hilang kan? Masih, Bu, masih. Ya, ya, baik. Jadi, Oke. judul penelitian saya itu bentuk emosi tokoh utama dalam novel Asih karya Risa Saraswati sebagai bahan ajar manajemen emosi bermedia YouTube. Mhm. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana struktur novel Asih karya Risa Saraswati. Yang kedua, apa saja bentuk emosi tokoh utama yang terdapat dalam novel Asih karya Risa Saraswati. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan bentuk emosi tokoh utama pada novel Asih karya Risa Saraswati terhadap bahan ajar pendidikan manajemen emosi bermedia YouTube. Oke. Instrumen yang mau kamu pakai apa? Instrumen yang saya pakai itu wawancara, terus ini bagian metodenya nggak, Bu? Iya, metodologi. Ya, Metodenya itu saya menggunakan metode kualitatif. Lalu oke. Kualitatif. teknik pengumpulannya saya menggunakan wawancara, teknik simak catat, sama pengisian kuesioner, Bu. Hmm. Jadi kualitatif atau kamu gabungkan data kuantitatif juga ini nanti? Atau hanya fokus ke kualitatif? Hanya fokus pada kualitatifnya. Kualitatif. Em, Gimana step yang mau kamu lakukan nanti? Kamu bilang tadi kamu analisa novel kan? Berarti Iya. kamu analisa novel dulu. Kemudian, Ya, saya menganalisa novel dulu. Setelah itu saya mencari eh, macam-macam bentuk emosi yang terdapat dalam novel tersebut. Lalu hmm, saya jadikan bahan ajar manajemen emosi dengan ja- media YouTube. oh itu nanti produk di akhirnya ya. Ya, Kalau yang untuk wawancaranya gimana? wawancaranya mungkin saya akan melakukan pembuatan video terlebih dahulu, Bu. Lalu saya mengajukan video tersebut kepada guru, siswa maupun ahli psikologi. Apakah Hmm. video tersebut cocok sebagai bahan ajar manajemen emosi untuk remaja zaman sekarang gitu. Oh, paham saya. Berarti data utama kamu tuh dari yang novel itu ya, Iya, kamu analisa, kemudian kamu membuat video YouTube ya, iya, yang iya, harapan kamu itu nanti bisa jadi bahan ajar. Tapi iya, untuk memastikan ini apakah layak atau tidak dijadikan bahan ajar, kamu interview, iya. interview gurunya ya. Oke. Hanya ini, hanya tenaga pengajarnya, siswanya enggak. Iya, sama siswanya juga, Bu. Nanti apakah video yang saya kirim itu efektif untuk mereka, untuk pengembangan emosi mereka lebih lanjut atau tidak gitu. Kalau misalnya nanti mereka bilang ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, kamu Iya, akan perbaiki nanti. iya, saya akan evaluasi lebih lanjut lagi untuk memperbaiki bahan ajar tersebut. Oke, jadi ibaratnya begini ya, untuk yang video pertama itu dari hasil analisa kamu buat, kemudian kamu interview, dari data interview dari pengajar dan siswa, mungkin nantinya ada komen ya, atau Ya, saran, kemudian kamu perbaiki perbaiki. jika ada ya. Oke, dan harapannya nanti itu bisa dipakai Ya, untuk bahan ajar. Ya, iya. karena seperti kamu bilang kemarin ya, saya masih ingat em,
menggunakan video YouTube itu bisa menarik perhatian siswa ya dalam belajar ya. Baik. Terima kasih Aina. Sama-sama, Bu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke topik yang kedua ya. Nih ya, metode analisis. Untuk data kualitatif itu ada beberapa metode yang bisa kalian pakai untuk menganalisa data ya. Ini yang paling populer ini namanya tematik analisis atau analisis tematik. Itu saya punya sebenarnya ya banyak sumber untuk metode penelitian, tapi memang dalam bahasa Inggris. Kalau kalian suka belajar bahasa Inggris juga bisa minta ke saya ya, nanti saya bisa share. Ini metode yang pertama ini analisis tematik, di mana di sini misalnya kalian menggunakan wawancara, ya, kalian identifikasi respon dari partisipan kalian, dan ini yang saya bilang analisis juga salah satu step yang challenging ya, yang dibutuhkan ketelitian. Dan kalau misalnya kuantitatif itu para peneliti bisa menggunakan SPSS yang mungkin kalau dimasukkan formula itu bisa langsung dapat hasilnya ya. Tapi kalau untuk kualitatif data itu pengalaman saya untuk data analisisnya itu lebih memakan banyak waktu dibanding kuantitatif, itu pengalaman saya. Karena apalagi kita punya banyak partisipan misalnya ya. Memang jumlah partisipannya itu lebih sedikit dari kuantitatif, tapi dari satu partisipan pun misalnya wawancara, itu kita kemungkinan akan punya banyak data ya yang kita harus transcribe. Kemudian kita lihat nih ya, ada kesamaan ataupun ada perbedaan. Kemudian kita membuat kode menggunakan coding. Kemudian bisa kita kelompokkan ke dalam tema-tema yang berbeda. Bukan hanya tema besar, tapi nanti juga mungkin ada subtema ya, berdasarkan respon dari partisipan kita. Contoh seperti ini ya. Ini menganalisa kesulitan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah Indonesia. Ini melakukan wawancara, kemudian kalian menandai coding ya. Apa sih bentuk masalah yang setelah kalian transcribe, kalian lihat ada misalnya di sini 3 ya, 3 kesulitan mencari referensi, bingung menyusun struktur, atau mungkin kurang percaya diri. Nah, dari sini kalian bisa mengelompokkan lagi ke tema yang besar. Itu landasannya bisa menggunakan teori yang kalian sudah pilih atau juga pedomani penelitian-penelitian sebelumnya ya. Kesulitan mencari referensi, itu bisa kita katakan berarti temanya akses sumber, kemudian bingung menyusun struktur itu ke tekniknya ya, kalau ke percayaan diri itu ke motivasi. Ini contohnya ya. Kemudian ada juga namanya analisis konten analisis gitu ya. Misalnya komunikasi tertulis ataupun lisan ya. Kalaupun kalian harus menghitung frekuensi, itu sifatnya hanya deskriptif, tidak sekompleks penelitian kuantitatif ya, yang mungkin analisanya lebih ini lagi, lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi. Kalau ini hanya sekedar deskriptif gitu ya. Contoh di sini menganalisis buku teks bahasa Indonesia dari segi nilai-nilai karakter. Jadi di sini kalian ada buku ya, buku teks bahasa Indonesia yang dianalisa, dan kalian bisa mengidentifikasi nilai karakter itu dan tentunya menggunakan teori yang sudah kalian baca apa saja nilai-nilai karakter itu ya. Kemudian lihat apa yang banyak muncul, kemudian ditafsirkan gitu ya, apa yang sering muncul dan terbatas muncul di teks bahasa Indonesia ini gitu ya. Ada grounded theory. Kalau ini mungkin untuk level S1 belum ya.
Karena di sini kalian bukan hanya menguji teori, tapi bisa jadi membangun teori dari hasil penelitian kalian. Kalau untuk kalian sebatas menguji teori saja itu sudah bagus ya. Ini mungkin untuk mahasiswa master atau PhD. Seperti ini contohnya model pengembangan motivasi membaca. Sama ya, ada proses coding, tapi ini nanti dari data yang kalian punya, kalian akan merumuskan satu model ya, suatu model atau framework ya. Dan jadilah sebuah teori gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Analisis naratif ya. Misalnya tentang pengalaman hidup ya, seperti autobiografi, biografi atau pengalaman tenaga pengajar. Ini misalnya pengalaman guru pemula menghadapi tantangan mengajar daring ya. Itu mereka bisa ceritakan mulai dari bagaimana proses pembelajarannya, apa mungkin tantangan dan manfaatnya ya. Analisis wacana, ini ada juga ya, menganalisa cara bahasa dalam konteks sosial tertentu bisa secara lisan maupun tulisan ya. Ini biasanya fokus pada makna di balik kalimat, pernyataan ya, atau dihubungkan juga dengan aspek-aspek sosial dalam teks gitu ya. Contoh begini ya, analisis wacana berita media online tentang isu pendidikan bahasa Indonesia. Ini sumbernya berita-berita online gitu ya. Kalian bisa analisa pilihan kata, gaya bahasa, atau apa sih pesan tersirat yang ingin disampaikan media ini. Kemudian nantinya kalian tafsirkan ya, berdasarkan teori yang sudah kalian baca dan juga didukung dengan penelitian yang lain. Itu ya. Tapi kalau memang kalian banyak yang menggunakan wawancara, itu kalian bisa pakai yang tematik ya. Kalau itu berupa dokumen, bisa pakai konten analisis dan juga bisa pakai discourse analisis. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ilham lagi ya. Apa Ilham? Ya, tadi kan di teknik pengumpulan data semakin banyak menggunakan teknik itu semakin bagus. Nah, kalau di Bagus. metode analisis ini sama atau hanya boleh satu, Bu? Terima kasih. Ya tergantung instrumen yang kamu pakai Ilham. Misalnya kalau misalnya instrumen yang kamu pakai wawancara itu bisa kamu pakai tematik analisis kan. Tapi untuk yang misalnya ada juga dokumen yang kamu mau masukkan sebagai instrumen kamu juga bisa menjelaskan di bagian metodologi untuk yang datanya dari instrumen ini kamu memakai konten atau discourse analysis. Juga bisa lebih dari satu teknik untuk menganalisa. Terima kasih. Ya. Tapi kalau begini ya Ilham ya, ini juga untuk teman-teman yang lain. Semakin banyak instrumen yang kita pakai, kalian juga harus siap dengan data collection dan data analisis ya, yang tentunya akan membutuhkan lebih banyak waktu gitu ya. Intinya gini, kalian juga harus tahu study plan kalian ya. Study plan kalian juga harus dipertimbangkan gitu ya. Tapi memang kalau ekspektasinya untuk publish, ya semakin banyak data dengan instrumen yang berbeda itu akan semakin menarik. Ada lagi pertanyaan lain? Sebelum saya invite kalian untuk sharing ya. Izin bertanya, Bu. Ya Amar, silakan. Coba Eh, dinyalain kameranya Amar, biar Ibu bisa lihat loh. Pertanyaan saya itu
boleh nggak sih Bu kita menggunakan bantuan AI dalam menganalisis data Bu? Kalau menurut pandangan saya ya, kalau sekarang itu kan sebagai dosen atau sebagai tenaga pengajar itu juga harus aware dengan teknologi ya. Jadi kita tidak bisa bilang oh nggak boleh gitu ya. Tapi yang saya bisa bilang adalah kalau kalian mau memanfaatkan teknologi, kalian juga harus memanfaatkan teknologi dengan cara yang mengikuti etika ya. Mengikuti etika, boleh saja Amar, asal masih di dalam apa ya, memperhatikan academic integrity di sini ya. Artinya jangan sampai nanti ada isu-isu plagiarism ya, yang nantinya tentu akan menambah masalah. Jadi boleh saja memanfaatkan teknologi untuk membantu, tapi digunakan dengan etika ya, dengan memperhatikan etika, jangan sampai ada isu plagiarism nantinya. Seperti itu. Jelas, Samar? Jelas Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan lain nggak? Bahkan kalian juga ya untuk menulis itu sekarang hati-hati ya. Jangan sampai nanti mau cara instan ke ChatGPT gitu ya. Karena sudah banyak penelitian tentang penggunaan ChatGPT atau AI, bahkan salah satu penelitian saya ya, itu ada dari hasilnya itu menyatakan bahwa ketingkatan akurasinya ya, itu belum tentu akurat informasi yang di apa tuh? Di ini ya, di generate ya namanya itu ya oleh aplikasi itu. Harus di double check. Tidak ada yang tidak akurat. Jadi harus hati-hati juga. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, sekarang ada yang mau sharing nggak tentang penelitian kalian, terutama teknik analisis yang akan kalian pakai? Silakan. Mungkin saya bisa bantu kasih saran atau kasih pendapat kan? Ada? Bu Aisyah, mungkin saya menanggapi juga pertanyaan Amar tadi Hmm. terkait penggunaan AI di dalam penulisan karya ilmiah. Bagaimana kalau sejauh ini kebetulan di Indonesia ini sudah menjadi proyek yang sedang dikerjakan kementerian ya Bu. Jadi sudah turun juga di universitas. Baru saja kami sebagai dosen ini juga mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menggunakan AI itu secara maksimal di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi memang tidak bisa dihindari begitu ya Bu Aisyah ya. Jadi tetap boleh tidak ya, boleh-boleh saja begitu. Tetapi kaidah-kaidah keilmiahannya harus tetap dijaga begitu. Apalagi sekarang ketika menulis nanti Amar misalnya kalau sudah selesai kan ada administrasi yang harus diselesaikan di perpustakaan. Salah satunya hasil cek similarity yang pakai Turnitin itu, bahkan di Turnitin itu kan sekarang yang keluar kan ada similarity dengan artikel lain, juga ada AI-nya khusus begitu ya Bu ya. Jadi prosentasenya nanti akan dibuat maksimal berapa persen yang AI-nya, kemudian kesamaan similarity-nya dengan artikel yang lain maksimal berapa persen. Nah, mungkin karena memang sosialisasi ini belum sampai kepada mahasiswa, jadi saya sampaikan sekaligus di forum ini bahwa ke depannya nanti Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mengeluarkan panduan terkait penggunaan AI tersebut di dalam menulis artikel ilmiah, juga kemudian dilakukan sosialisasi. Begitu Amar ya nanti ya, mungkin karena memang belum sampai ke mahasiswa, jadi malah ini jadi kesempatan untuk saya untuk mengenalkan kepada mereka begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Silahkan dilanjutkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dini. Ya, benar ya.
biasanya memang Kaprodi atau kampus itu ada aturan ya untuk presentasi dari hasil Turnitin ya. Bahkan seperti Bu Dini bilang, Turnitin itu sekarang sudah bisa mengidentifikasi berapa persen penggunaan AI. Ya, dan sebagai informasi juga ya, jurnal-jurnal sekarang juga sangat peduli dengan ini ya. Ada kasus dari yang lain gitu, artikelnya ditolak karena setelah jurnal mengecek menggunakan Turnitin itu presentasi penggunaan AI-nya melebihi ketentuan yang ditetapkan jurnal. Ya, jadi memang harus hati-hati gitu ya, memanfaatkan teknologi sebijak mungkin. Hanya untuk membantu, iya, tapi jangan sampai copy paste ya, jangan sampai hanya apa itu kalian dapatnya dari teknologi, kemudian kalian bilang ini karya saya. Itu tentu nggak bagus ya. Hanya untuk membantu, tapi gunakan secara bijak. Oke, baik ya, kita lanjut. Ini siapa nih yang mau sharing nih? Coba. Rahayu. Rahayu dengar nggak? Masih di sana? Nggak ada? Kalau Husnul? Husnul? Dengar nggak? Ini saya lihat fotonya ya. Nggak ada ya? Oke, baik. Ramadhani, ini ada Ramadhani. Ramadhani mau sharing nggak? Ini namanya sama kayak nama adik saya, Ramadhani. Ada di sana nggak nih? Dengar nggak nih? Nggak. Siapa yang mau sharing tentang teknik analisa yang akan kalian pakai? Atau mau gimana Bu pendapat Ibu? Boleh ya, boleh. Indira deh, Indira gimana Indira? Dengar nggak? Nggak juga. Kayaknya banyak yang malu-malu Bu anaknya. Sebenarnya itu loh, kayak temennya tadi loh, dibaca aja yang udah ditulis, gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin lupa kalau sekarang ya. Silakan dibaca, di-share gitu ya. Nggak ada yang salah kok ya. Kalau Diva gimana Diva? Dengar nggak sih Diva? Nggak juga. Ini kalau ada satu yang dipanggil nggak ngomong, yang lain ikut-ikutan nggak ngomong ya Bu. Ya, Iya, Bu. ya begitu ya. Sambil coba menunggu yang lain, Bu, kita pancing. Mungkin sejauh ini kalau pengamatan saya, Bu, terkait dengan skripsi-skripsi mahasiswa, itu Mm-mm. sebenarnya setiap teknik pengumpulan data itu sebaiknya ada instrumennya, begitu kan ya, Bu ya? Nah, Ya. rata-rata kemungkinan tadi kalau di waktu sharing ini kan kebanyakan analisisnya, pengumpulan datanya dengan dokumentasi. Mm. Nah, kalau kemudian saya pikirkan, oh berarti ada ya beberapa mahasiswa yang ternyata menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi namun belum menyusun instrumen yang minimal berupa korpus data atau kartu datanya gitu sebagai instrumennya itu mungkin belum. Tetapi sebenarnya mereka sudah melakukan klasifikasi data dalam tabel lah. Seharusnya tabel itu yang kemudian dikenalkan sebagai instrumen
untuk teknik pengumpulan data dokumen. Begitu ya, Bu? Atau instrumen untuk dokumentasi itu ada jenis yang lain, begitu Bu Aisyah? Hmm. Ya, biasanya kalau untuk di UMS gimana, Bu? Kalau untuk proposal sendiri, mereka seminar proposal itu apakah memang mereka sudah harus siap instrumennya atau nanti setelah seminar proposal bisa disiapkan instrumennya? Ada beberapa yang kalau di bimbingan saya kebetulan itu ada yang instrumennya sudah siap sebelum diseminarkan, namun juga ada yang sampai dengan seminar itu baru matang di rumusan dan tujuannya. Jadi instrumennya masih dalam bentuk draft atau bahkan masih pengumpulan adaptasi dari misalnya korpus data mana yang cocok atau yang mereka pahami masih dicari sehingga belum dilampirkan di dalam proposal begitu. Iya, jadi beda-beda ya, Bu ya. Beda-beda ya. Tapi memang kalau seandainya memang sudah siap dan bisa dipresentasikan selama seminar proposal itu menurut saya lebih bagus gitu. Jadi akan ada masukan juga dari penguji yang lain gitu kan tentang validasinya apa yang mungkin harus diperbaiki atau mungkin yang bisa ditambahkan. Tapi ya itu tadi memang ya mahasiswa kita memang beda-beda ya Bu. Ada yang memang rumusan masalah aja mungkin masih mentok, ada yang seperti itu Iya. ya. Memang Iya betul Bu. itu umum Jadi Bu. dengan demikian teman-teman mahasiswa perlu menggarisbawahi bahwa ternyata meskipun pengumpulan datanya itu menggunakan dokumentasi, tetapi harusnya tetap ada instrumen terkait dokumen itu nanti ketika dikumpulkan gitu ya Bu. Minimal Iya, tadi dalam bentuk kartu data tadi ya Bu ya. iya benar Bu. Iya. Tadi kebetulan itu Mas Amar itu bimbingan saya Bu dan sudah menyusun instrumen. Nah, coba Mas Amar bisa ditanyakan kepada Bu Aisyah juga untuk validasinya, kemudian proses penyusunan instrumen dan rumusannya supaya mendapatkan masukan dari Bu Aisyah, Mas Amar. Ya Bu, jadi topik penelitian saya itu tentang sikap bahasa Indonesia Bu. Sikap bahasa Indonesia dalam interaksi pembelajaran di kelas 11 Bu. Untuk rumusan masalahnya itu ada 2 Bu. Yang pertama itu bagaimana sikap siswa dan guru terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua itu bagaimana faktor yang menyebabkan sikap bahasa Indonesia itu Bu. Nah, karena ada 2 rumusan masalah itu, tentu saya menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda juga, Bu. Baik. Untuk rumusan yang pertama tadi tentang bagaimana sikap bahasa siswa itu, untuk teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan teknik simak bebas libat cakap, Bu. Jadi nanti saya akan menyimak interaksi antara siswa dan guru, lalu saya juga merekamnya dengan aplikasi rekam suara. Setelah itu saya akan melakukan transkrip hasil rekam tadi ke dalam catatan. Ya. Nah, untuknya rumusan kedua itu saya menggunakan teknik kuesioner. Nah, sebelum membuat kuesioner itu saya membuat instrumen Bu, yang nantinya itu harus disetujui oleh ahli linguistik. Dan saya sudah membuatnya. Yang kedua tadi kan tentang faktor-faktor yang menyebabkan sikap bahasa ya Bu. Di sini ada 9, ada faktor sejarah, faktor sosiokultural, faktor kekuatan bahasa, dan sebagainya, Bu. Gitu. Baik, untuk yang pertama berarti itu observasi ya, Amar. Iya, Bu. Berarti kamu sudah siapkan lembar observasinya yang akan kamu pakai nanti. Lembar observasi belum, Bu. Belum Oh, saya siap. baru ada draft mungkin ya. Itu Belum. harus menyiapkan lembarnya juga ya, Bu. Ya Tidak kalau langsung simak. nggak bisa kayak gitu. Nanti kamu kalau misalnya itu nanti kalau nggak ada lembar observasi, nanti waktu kamu mengamati kamu bingung.
gitu ya. Lebih baik kamu persiapkan observasi, lembar observasi itu. Jadi kamu punya guidance loh. Ini gitu kan, sesuai dengan rumusan masalah yang kamu mau teliti, gitu ya. Kamu bisa Ya, Bu. konsultasi dengan pembimbing kamu dan juga kamu bisa pedomani teori yang sudah kamu pilih untuk penelitian kamu atau juga bisa dari penelitian sebelumnya. Itu perlu dipersiapkan sebelumnya gitu. Jadi nanti nggak bingung waktu pengumpulan data kan kita nggak mudah ya buat janji untuk observasi gitu ya. Jadi kalau dari awal itu sudah ada persiapan, jelas gitu. Apa nanti yang kamu catat gitu. Begitu ya, Amar ya. Iya, Bu. Oke, kemudian yang untuk kuesionernya gimana? Kamu pakai close ended atau open ended question? Close Pertanyaan ended. close ended ya. Itu Iya. rencananya gimana? Kamu buat sendiri dengan bimbingan pembimbing atau kamu mau adaptasi dari penelitian yang sudah ada? Ini saya berdasarkan eh, teori-teori terdahulu itu saya jadikan satu, Bu. Hmm. Kan jadi ada beberapa aspek penilaian, misalnya tentang faktor sejarah. Dari Mm-mm. faktor sejarah itu saya membuat indikatornya apa saja. Mm. Nah, dari indikator itu saya berlandaskan pada teori-teorinya, Bu. Itu juga Oke, melalui proses pembimbingan Budini, Bu. ya tentu ya saya setuju ya kamu berpedoman dengan landasan teori. Tapi kalau untuk yang kuesioner apalagi itu close ended Amar, coba kamu cari penelitian sebelumnya yang juga topiknya sama dengan penelitian kamu, mungkin bisa kamu adaptasi gitu ya. Kan ada penelitian atau artikel yang sudah publish itu terkadang eh, penelitinya melampirkan instrumen yang dia pakai. Itu akan sangat membantu sekali. Jadi kamu nggak nyusun dari nol. Kamu punya pedoman yang nanti bisa kamu modifikasi, kamu adjust berdasarkan konteks penelitian kamu. Itu akan sangat membantu kalau menurut saya ya. Dan nanti di bagian metodologi, ketika kamu menjelaskan bagian kuesioner, kamu jelaskan kalau item-item dari kuesioner ini diadaptasi dari penelitian, kamu sebut di sana nama penelitinya dan tahunnya. Itu akan lebih mudah dan lebih membantu, ya. Setidaknya menghemat waktu. Begitu ya, Amar? Iya, Bu, paham, Bu. Ya. Bahkan lebih dari satu penelitian pun nggak apa-apa gitu. Diadaptasi dari lebih dari satu penelitian, nggak masalah. Iya, Bu. Selama itu Banyak, Bu. Emang banyak. banyak ya, Dari buku-buku yang lama berbahasa Inggris itu, Bu. berbahasa Inggris ya. Kamu suka bahasa Inggris nggak? Eh, Suka, Bu. Dulu Suka. pernah belajar bahasa Inggris waktu kecil, Bu. Oh, waktu kecil. Loh, itu waktu kecil. Kalau sekarang gimana? Yang masih bisa kayak, Bu. Masih ya? Jago bahasa Inggrisnya, bagus berarti ya. Enggak terlalu bagus, Bu. Nggak terlalu. Karena saya mengajak bahasa Inggris loh gitu. Kalau tahu Amar itu jago bahasa Inggrisnya, saya waktu nanya sama Amar pakai bahasa Inggris loh. Jangan, Bu. Malu nanti. Jangan Bu. Jangan Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Amar ya. Sukses untuk penelitiannya ya sama Bu Dini ya. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, ini sudah habis ya waktunya. Eh, untuk minggu depan itu pertemuan terakhir kita, topiknya juga penting ya, itu tentang hasil dan pembahasan ya. Di pertemuan terakhir nanti saya juga akan kasih tips berdasarkan pengalaman saya supaya artikel kita bisa publish ya di jurnal internasional bereputasi gitu ya. Nanti saya kasih tips secara konten dan juga secara teknisnya bagaimana gitu ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Nanti di pertemuan terakhir minggu depan semoga lebih aktif lagi ya. Kalau dipanggil Amin. jawab aja. Nggak usah takut ya, nggak usah malu-malu. Gitu ya. Jadi sampai jumpa minggu depan hari Selasa itu pagi ya Bu ya. Pagi. Iya, Ya, betul, gabung Bu. dengan
kelas A. Kelas A dan B. B ya. Baik, terima kasih semua ya. Bu Dini, terima Terima kasih. kasih Bu. Bu Ya. Aisyah. Sampai bertemu kembali nanti hari Selasa. Teman-teman jangan lupa presensi. Presensinya sudah bisa belum kalau sekarang? Saya. Sampun Bu Dini. Oke, sip.